Ya, jadi kita mulai kuliah kita hari ini. Jadi pekan kemarin, jadi kita bahas solusi persamaan ini untuk orde pertama dan orde kedua ya. Orde pertama dan orde kedua. Jadi kalau kita lihat di persamaannya, jadi ini metode perturbasi berarti kita ambil dua. Sebenarnya ini problemnya ini ada dua. Ini problem dari densitas, kemudian ini problem untuk kecepatan. Jadi kecepatan ini dinyatakan dengan persamaan ini, yang persamaan 2176 ini. Kemudian yang densitasnya dinyatakan persamaan 21775. Nah, jadi untuk memecahkan persamaan ini kita gunakan apa? Metode perturbasi gangguan. Berarti apa? Kita asumsikan ekspansi di sekitar orde orde pertama itu adalah ini. Jadi orde pertama ini harus lebih besar atau lebih kecil dibanding yang lain, orde yang lain. Ya. Jadi orde yang kedua dan ketiga itu harus yang karena dikoreksi. Karena koreksi. Sama halnya dengan kalau misalnya kalian belajar ekspansi Taylor. Kita belajar ekspansi Taylor. Jadi kita ekspansi fx sama dengan apa? F0 fx di x0. Kalau misalnya di sekitar di x0 lah, x0 kemudian apa? Ditambah apa? Setengah apa? Turunan ya, df dx kemudian ditambah ini x sama dengan x0 tambah setengah apa? Turunan ya, turunan kedua di x sama dengan x0 dan seterusnya. Dan ini asumsi ini didapat dari apa? Kita ekspansikan fx itu adalah sama dengan apa? A0 ditambah A1 X. Saya ekspansi dia adalah, saya anggap dia sebagai apa namanya? Polinomial. Ekspansi kan? Saya anggap dia sebagai fungsi yang fx ini saya jabarkan dia sebagai polinomial yang atau fungsi yang polinomial ya, x. Kemudian ini jadi apa? A2 x kuadrat dan seterusnya. Tuh. Nah, sekarang kalau mau saya tahu A0 berarti apa? Saya masukkan x-nya 0 kan? Di x sama dengan 0 kan? Atau x0 ya. Jadi kalau misalnya saya anggap di sini x0 itu adalah x sama dengan sekitar x0. Berarti apa? Saya dapat di sini. Jadi f0 sama dengan 0. Berarti A0-nya adalah atau x0 lah ya. Saya anggap fx0 adalah 0. Berarti apa? A0 itu adalah fx x0 kan? Saya dapat yang pertama ini kan? Saya dapat ini. Saya dapat yang bagian ini. Jadi ini saya masukkan. Jadi ini jadi fx. Untuk dapatkan ini yang pertama. Untuk ingin mendapatkan A1, apa yang saya lakukan untuk dapatkan A1? Nah, tadi A0 sudah dapat kan? Supaya dapat A1 apa yang saya lakukan? Saya turunkan kan? Saya turunkan fx-nya. Berarti apa? df dx kan? Turunkan df dx sama dengan apa? Berarti ini 0 kan? Tinggal apa?
A1 tambah 2A2 X dan seterusnya ya. Supaya dapat A1 jadi apa? Ya, jadi A1 ini berarti saya masukkan X sama dengan X0. Berarti ini harus dievaluasi di X sama dengan X. Nah, berarti apa sudah dapatkan? Berarti ini kan 0 semua kan? Masukkan 0 kan? Berarti dapatkan di sini apa? DF DX dx sama dengan X. Saya dapatkan. Jadi saya dapatkan nilai apa? A1 ini adalah apa? F aksen X ya, dx sama dengan 0 kan? Nah, berikutnya A2. Dengan cara yang sama, A2 saya dapatkan apa jadinya? Dengan cara yang sama. A2 adalah berarti ini kan nanti 2 ini kan? 2A2 ini kan? Jadi nanti saya dapatkan 1/2. 1/2 apa? F double aksen dx sama dengan 0. Sehingga ini saya dapatkan A2 ini adalah apa? 1/2 kemudian F double aksen dx sama dengan udah. Ini kan yang tadi itu. Sehingga secara formula secara umum jadi apa formulanya? Formula secara umumnya dengan cara yang sama di sini ya. Sehingga saya akan dapatkan formulanya adalah apa? Kemudian ya, formulanya apa jadi saya dapatkan? Sehingga saya dapatkan AN itu adalah AN-nya kita bisa tuliskan sebagai, jadi kan saya dapatkan formulanya ini saya tuliskan di sini. AN di sini berarti sama dengan pola ini dan polanya. Ini berarti 1/1 kan? Di sini 1/1 kan? 1/2. Berarti di sini turunan nggak diturunkan sama sekali kan? Turunan ke. Nah, berarti gimana polanya? Rumus AN sama dengan AN sama dengan 1/n faktorial kemudian apa? F n x. Jadi koefisien namanya ini. Koefisiennya itu adalah 1/n faktorial F pangkat n x 0. Maksudnya Fn pangkat n itu adalah turunan ya. Ini kan turun pertama, turun kedua, atau jangan seperti ini. Saya agak ragu. Saya tuliskan ini D pangkat n kemudian F x saja, kemudian per dx pangkat n dievaluasi dx sama dengan x. Secara umum ya rumusnya. Jadi itu rumusnya ini saya tuliskan di sini. Ini udah ya. Jadi saya tuliskan persamaan yang secara umum AN di sini adalah 1/n faktorial D pangkat n F x per D x pangkat n evaluasi di x sama dengan x. Nah, itu didapatkan persamaan ini koefisien. Sehingga kalau misalnya kita lihat sembarang fungsi sinus
atau kosinus atau fungsi apapun ya, kita mau ekspansi dia, contohnya sinus, maka kita akan dapatkan nilainya sama dengan apa? Masukkan di sini kan. Jadi kalau misalnya saya mau ganti ini ya, ini udah. Itu saya, udah ya. Saya review aja gitu. Jadi kalau misalnya saya mau ganti ada suatu fungsi, contohnya misalnya yang paling biasa lazim kita pakai adalah sinus. Kalau saya mau ekspansi ini jadi apa? Berarti fx ini adalah saya turunkan yang ini kan? Berarti apa? A0 tadi. Jadi A0-nya tadi itu adalah 1/0 faktorial turunan terhadap tidak diturunkan sama sekali kan? Masukkan nilainya sama dengan 0. Berarti nilainya berapa? Sinus 0. Ya 0 kan? Berarti yang suku yang pertama itu adalah kemudian ditambah. Berarti apa? Kita masukkan 1/0 faktorial kan? 1/1 faktorial kan? Turunkan fx terhadap x. Jadi apa? Cos kan? Cos 0. Berarti dia 1 kali x kan? Jadi x. Kan? Kemudian berikutnya saya turunkan yang kedua kan? Berarti apa? 1/2 faktorial kan? Tadi kan turunan sinus cos kan? Sekarang cos jadi sinus kan? Jadi hasilnya 0 kan? Ya 0 kan? Kan masukkan 0 kan? Jadi adalah 0. Kemudian berikutnya tadi apa? Tadi saya minus sinus kan? Ya. Minus sinus saya turunkan jadi minus cos kan? Minus cos kemudian per apa? 1/3 faktorial turun ketiga tadi, berarti kan? Berarti ini adalah 1/6 ya, 1/6 atau 1/3 faktorial. Kemudian ini x pangkat 3. Dan seterusnya saya akan dapatkan nilainya x pangkat 5/5 dan seterusnya. Plus atau minus? 1/3. Plus ya. Turunan pertama kan dia di sini kan minus ya. Turun pertama ya, cos ya. Kayak kalau di sana kan yang pertama ini kemasukan nilainya, tuliskan di sini jadi cos kan. Ya, cos di sini cos. Kemudian di sini jadi minus sin kan. Kemudian di sini jadi cos. Jadi minus ini ya. Ya kan? Ini jadi kita dapatkan. Nah sekarang atau misalnya yang lazim kita pakai itu kan f theta kan, supaya sinus ini kan, kalau theta berarti kita dapatkan ini adalah theta kurang apa? Theta pangkat 3/3 plus theta pangkat 5/5 faktorial dan seterusnya. Yang seterusnya. Nah di sini kita lihat. Ini kita bisa ekspansi, kita anggap ini tetanya kecil kan? Kalau tetanya kecil, maka yang teta berikutnya ini perkalian teta dengan tetanya makin kecil kan? Sehingga yang suku ini biasanya kita abaikan kan? Sehingga kita bisa dapatkan sinus teta mendekati teta kalau tetanya kecil ya. Kalau tetanya kecil, dia akan mendekati teta. Nah, ini kita bisa solusinya. Nah, jadi, nah ini yang konsep ini yang kita pakai untuk menyelesaikan ini. Yang ini ya. Konsep ini. Jadi, delta 2-nya itu dia harus lebih kecil. Nah, makanya gangguan kan? Gangguan kan? Berarti gangguannya itu harus kecil. Kalau gangguan bukan yang gak kecil, berarti gangguan kan? Iya. Utama ini kan gangguan. Makanya namanya teori gangguan. Itu sebabnya sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk menyelesaikan
persoalan yang sulit diselesaikan analitik. Salah satu metodenya adalah metode gangguan. Jadi kalau misalnya contoh yang paling lazim ini kita pakai dulu di persamaan gelombang ya. Di Bandul ya. Ini saya pernah bahas yang sebelumnya. Bandul. Kalau di Bandul kalau di Bandul kan seperti ini kan. Simpangan berarti kan gaya pungli. Di sini kan dia sini adalah kalau di sini tegangan kalinya ya. Di sini adalah ini gaya berat kan? Gaya beratnya mg. Oke, yang ada di sini adalah mg cos theta. Jadi ini adalah mg sin. Nah, ini gaya punglinya kan? Gaya punglinya ini seperti ini kan? Nah, jadi dia minus mg sin kan sama dengan ma kan, atau turunan di kuadrat lintasan ini. Saya anggap ini s, berarti di kuadrat s di kuadrat kecepatannya. Kalau misalnya dia bentuknya seperti ini, lintasannya adalah s, delta dipanjang kalinya l, maka lintasan yang tempuh ini adalah l delta. Sehingga ini bisa dituliskan jadi m di kuadrat l. Nah, ini bergantung. L ini saya anggap tidak berubah panjangnya ya, tetap. Sehingga apa? Ini jadi minus mg sin theta sama dengan m kemudian l di kuadrat theta dt. Berarti saya dapatkan di sini di kuadrat theta dt kuadrat sama dengan apa? Penyensor kan? Minus g per l minus. Nah ini yang theta ini yang saya ambil kecil kan? Sehingga ini saya bisa dekatkan jadi di kuadrat theta d kuadrat sama dengan minus g per l. Theta yang dekat di theta jadi ini yang berkaitan dengan apa? Dengan apa nanti itu kaitannya dengan jadi panjang apa? Gravitasi dengan L-nya itu berkaitan dengan apa nanti? Periode. Jadi kalau kita mau cari periodenya dari nanti kan dapatkan ini kan berarti omega kuadrat itu sama dengan apa? G per L. Dan omega sendiri adalah 2 pi per T kan? 2 pi per T itu sama dengan apa namanya akar L per G atau akar G per L kan? Kan? Omega kan? Berarti ini theta sama dengan 2 pi akar L per G kan? Jadi kalau saya kan gravitasi di konstan kan? Jadi kalau saya mau merubah periodenya, saya ubah panjang kalinya. Jadi kalau misalnya panjang kalinya lebih besar, maka periodenya akan makin besar kan? Ya akan besar. Kalau talinya makin pendek, periodenya makin kecil ya. Iya nggak? Kalau kamu punya bandul nih, kalau misalnya dia panjangnya lebih kecil, periodenya lebih tinggi nggak? Iya kan? Kalau dia panjang ya? Kalau dia panjang kan bakal ada waktu lah. Iya. Berarti kan periode itu kan waktu yang dibutuhkan dia supaya dia apa namanya balik ke titik asalnya kan. Jadi kalau misalnya dia osilasi kan, misalkan dia di titik A di sini ya balik ke sini balik ke
kembali kan berapa waktunya. Jadi kalau misalnya kamu mau mempercepat periodenya, memperpendek periodenya, maka panjang talinya kamu kecilkan. Itu kan yang dipakai untuk jam kan, periode ini. Mekanisme. Atau sebenarnya sederhananya mencari gravitasi ya lewat ini, ya kan? Mencari gravitasi kan sederhana sebenarnya kan, mencari gravitasi di bumi ini berapa? Pakai ini kan? Oh iya, bandulnya dapat nanti. Kan bandulnya panjangnya udah tahu kan? Tinggal dihitung periodenya. Misalnya saya mau saya anggap misalnya dari awalnya posisinya di sini saya tarik kan. Tapi ingat, osilasinya itu harus kecil kan? Sudutnya harus kecil supaya apa? Supaya dia mengalami osilasi harmonik kan? Ini kan osilasi harmonik kan? Kalau dia sinus tetanya tidak sama dengan mendekati theta atau tidak mendekati theta, maka dia osilasinya akan tidak harmonik dia. Kalau ini dia harmonik. Sehingga kalau dia harmonik, maka saya bisa cari periode. Makanya kalau kamu menghitung, mungkin kita udah belajar ini. Hitung periode waktu itu Mbak ya. Hitung gravitasi, kecepatan gravitasi. Waktu itu apa ya kan? Bandung ya? Di rumah waktu itu kalian kan? Iya. Ya, tapi kan secara teorinya kan dikasih video. Jadi intinya kita ambil tadi tetanya kecil yang seperti ini, sehingga kita ekspansi di sekitar per day pertama. Berarti emang nggak dipengaruhi masa ya Pak? Apa? Maksudnya periode Bandung itu nggak dipengaruhi masa. Masanya kan enggak? Iya enggak. Selalu diprediksi sama enggak. Berarti mau kita pakai beratnya apa aja apakah sama di periodenya? Ya harusnya sama. Berpengaruh. Sama halnya dengan apa? Percepatan gravitasi kan nggak bergantung massa kan? Iya, nggak tergantung massa sih yang benda kecilnya. Ya. Yang membedakan itu dia lebih cepat lebih lambat itu kan gara-gara ada udara. Kalau misalnya dia hambatan udaranya lebih besar, permukaannya lebih besar, nanti kan hambatannya kan lebih besar kan? Misalnya ada energi yang terbuang karena hambatan itu ya? Iya, karena kan ada dia drag kayak hambat dari udara kan. Jadi kalau misalnya dia lebih besar, dia kan akan lebih besar kan efeknya. Sehingga kalau misalnya permukaan lebih besar, contohnya misalnya kertas lah ya. Kertas, harusnya kan kertas dengan batu kan dia bersamaan kan? Jatuhnya kan? Kalau di ruang hampa kan, udah pernah kan? Kamu lihat di cobaannya? Iya. Ada di YouTube ada tuh. Yang dia buat kondisi ruangannya jadi ruang vakum kan? Coba lihat dulu, coba. Pernah dulu pas belajar TRO. Nah, di ruang vakum maksudnya dia dikeluarkan udaranya semuanya di ruangan itu. Pas kita jatuhkan bulu kalau nggak salah itu. Bulu. Harusnya kan bulu dia melayang dulu dia kan, baru dia sampai kan. Itu kalau Aristoteles karena dia nggak melakukan eksperimen, maksudnya dia lebih ke filosofi. Kan kalau menurut Aristoteles ya duluan batunya jatuh. Karena memang realnya seperti itu. Fakta yang di lapangan kan seperti itu kan. Tapi kan kalau dia baikan udara ternyata enggak. Jadi sebenarnya nggak mempengaruhi gravitasi. Sama dengan benda menggelinding kan, benda menggelinding atau benda alam yang jatuh gitu, dia kan nggak mempengaruhi gravitasi kan, dia nggak mempengaruhi massanya kan dibilang miring, karena kan kamu dia baikkan semua gesekan, kamu baikkan gesekannya, maka dipengaruhi gravitasi, dipengaruhi massa nggak dia percepatannya?
Enggak kan? Ya coba aja. Ini kalau misalnya udah bilang gathering ini kan ada benda kan, di bermassa kan, M kan. Kalau misalnya dia licin sempurna kan, maka apa? Yang tingginya kita misalkan air. Dia ada theta sudut. Maka ini kan yang pengaruhi hanya gravitasi kan. Maka di sini kan dia kayak berat kan, sini G kan. Dan kalau yang di sini proyeksinya ini adalah kayak normal ya. Dia di sini proyeksinya adalah mg cos kan. Kemudian yang sebelah sini ini adalah mg. Kan di sini dia hanya dipengaruhi oleh percepatannya ma kan. Berarti A-nya adalah dia sinus jadi kalau misalnya tetanya sama dengan 0, dia nggak bergerak kan? Di sini kan? Iya, datar. Kalau misalnya percepatan sama dengan G itu, iya, A. Kan kalau misalnya tetanya ada dua kan? Yang ekstrim kan? Kalau tetanya 0 berarti A sama dengan 0 kan? Kemudian yang ekstrim, kalau dia tetanya kita tarik ke atas, kalau tetanya adalah pi per 2, maka A sama dengan G. Makanya ini juga bisa dihitung percepatan gravitasi dengan menggunakan bilang miring dari sini. Jadi kita variasikan tetanya. Ini ekstrimnya kan? Ekstrimnya. Kan cuma ini doang kan ekstrimnya, tetanya. Ada lagi yang ekstrim yang lain, teta. Kan cuma ada ini kan. Jadi kalau misalnya ini saya pindah ke sini kan, jadi seperti ini kan. Mau putar ini kan. Maksudnya ini, saya putar ini. Putar kan? Cuma itu udah ekstrimnya. Kalau yang lain kan ekstrim yang lain kan. Biasanya kalau saya mau putar yang lainnya sama aja kan. Maksudnya mau saya buat di sini kan. Tetanya sama dengan pi. Kalau tetanya sama dengan pi, berapa sinusnya? Teta sama dengan pi. Tadi kan di per 2 kan. Teta sama dengan pi. Sama dengan pi. Sinus 0 ya? Iya, 0 ya. Ya, 180. Ya maksudnya yang ekstrimnya ini aja ini kan. Kalau dia mau saya buat tetanya di sini kan, nanti dia turun lagi kan, sama aja dengan simetri dengan sudut ini kan. Iya. Ya, misalkan kalau ini, maksudnya ekstrimnya di sini. Jadi kalau ini kan sama aja dengan gerak jatuh bebas kan. Ya, jatuh bebas saja. Ini nggak ada gesekan kan, sama aja dengan gerak jatuh bebas. Ekstrim. Nah, itu cara menghitung. Ilmunya banyak lah ya, banyak metode yang dikerjakan sama Kelvin. Pakai apa? Pakai ya magnetik bisa juga. Nanti kita cek efek pengaruhnya, kita bisa nanti convert efek magnetiknya sama gravitasi. Jadi kalau misalnya dia bergerak kan, misalnya ada satu flux kan, ada apa namanya lilitan. Kalau dia ada benda atau magnet masuk ke dalam kan, dia berubah fluxnya kan. Nah, berubah fluxnya nanti kan ada efek gravitasi sama efek magnet ya kan. Kita bisa hitung kan. Oh, berarti besar dia lewatnya tuh. Yang gitu sebenarnya. Kalau nggak ada magnetnya kan, percepatannya sama dengan G kan. Kalau ada magnetnya, percepatannya kan tidak sama dengan G kan. Ada efek magnetnya kan. Oh iya, diangkat ya. Gimana cara menghitung apa namanya efek magnetnya itu ya, lewat induksikan dengan kumparan. Itu. Nah, ini yang tadi kita bisa dapatkan nilainya, kita ekspansi sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Nah sekarang
Kemarin yang belum itu kecepatan ya? Belum ya. Jadi ekspansi yang ini, orde-orde yang sekarang, ini kan ada beberapa orde kan? Yes, persamaan 2177 nih. Ini kan orde pertama, orde kedua, orde ketiga, dan seterusnya. Yang bagian ini, yang theta di sini, ini adalah suku yang kecepatan. Yang delta densitas. Densitas berkaitan dengan masanya kan. Jadi kan dua hal kan dulu dalam fluida di sini. Berkaitan dengan massa, interaksi dengan masanya. Terus dia geraknya kan, gerak fluidanya kan, berkaitan dengan kecepatan. Oke. Nah, ini kita ekspansi. Orde pertama, orde kedua, berarti ingat di sini. Jadi kalau nanti kamu dapatkan di jawabannya delta 2 lebih besar dari delta 1, berarti salah. Ya kan? Berarti apa? Ya, bukan gangguan lagi. Gangguan ya, kecil. Itu kan istilah gangguan kan? Yeah. Gangguan itu adalah sesuatu yang kecil. Sehingga suara mengganggu, gitu kan? Kalau suara yang lebih hebat aja bukan mengganggu lagi. Maksudnya mengganggu pendengaran, efeknya apa? Tidak terlalu membuat, ya sedikit lah, sedikit noise yang gangguan. Definisi gangguannya dirubah lagi tuh, kalau sampai. Ya, misalnya kalau data pengamatan nanti kalau noise-nya lebih besar kan, ya itu salah, itu ulang. Iya kan? Kalau noise lebih besar. Bukan noise kan? Iya. Maksudnya objek baru yang lain kan, mungkin kan? Iya, bisa Iya, jadi. iya. Atau ya diulang, mungkin Ada kesalahan lain kan? kesalahan teknis. Iya, kesalahan teknis. Itu sama halnya dengan apa namanya yang terkait dengan, saya lupa terus namanya, penemuan latar belakang kosmik kan? Iya, itu dikira noise. Siapa namanya? Wilson ya? Wilson, Robert Wilson dan siapa? Mereka kan awalnya mengira itu efek dari noise kan? Ternyata di seluruh ruang gitu, yang di mereka hampir sama kan? Awalnya mereka nggak tahu itu apa, kan kemudian di story-nya itu disampaikan ke siapa sih lupa, Hubble atau siapa ya lupa. Mereka nyatakan itu ternyata dikonfirmasi, saya lupa Dick atau siapa tuh, Robert Dick kalau nggak salah, Dick itu di konfirmasi lagi ini sebenarnya apa, kok dia sama, untuk menghilangkan noise ya, mungkin di pengamatan banyak itu ya. Filter istilahnya anti noise. Nah, sekarang kita nyatakan dia ini sebenarnya penyederhanaan. Berarti saya nyatakan dia solusinya itu terpisah antara yang waktu dan ruang. Yang K ini adalah ruang. Tapi dalam Fourier space ya. Saya kan alasan tahu kan kemarin alasan kenapa saya harus transformasi ke Fourier space. Nah, di Fourier space diferensial menjadi hanya perkalian sebabnya, jadi lebih mudah perkalian atau diferensial perkalian ya, meskipun sama-sama sulit juga sih, maksudnya lebih mudah lah kalau diferensial kan nanti harus selesaikan masalah diferensial, kalau ini kan dalam bentuk integral jadinya kan, integral, sehingga saya bisa nyatakan semua suku-suku dari E faktor dengan E itu sebagai sigma. Nah, saya misalkan ini berarti A pangkat N, kemudian delta, kemudian N K, kemudian N sama dengan 1 sampai dengan, atau I sama aja ya, mau I mau N sama aja ya, delta supaya menghindari ini adalah pangkat, ini adalah orde ya, dibuat tanda kurung, jadi penting menyatakan dia orde. Jadi saya nyatakan ini sebagai perkalian ini, tapi sederhana aja ya saya pisahkan ini, tapi faktanya enggak
Solusi yang pertama itu, jadi densitas hari ini hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ini, tapi enggak juga dipengaruhi juga di tempat lain juga kan densitas. Kalau seperti ini dia solusinya kurang. Ini hanya pendekatan aja. Nanti di berikutnya itu saya selesaikan sampai kali tesis saya ini kita untuk generalnya beda lagi problemnya. Nah itu yang densitas. Kemudian yang ini apa? Kecepatan. Kecepatan juga saya sama. Saya ekspansi dan saya dapatkan dia minus A. Kemudian A juga bergantung semua faktor skala. Kemudian sigma n sama dengan 1 sampai dengan hingga A n delta n. Nah ini. Jadi ada dua ini, ada dua ini yang kita anggap solusinya nanti itu berarti kelipatan dari itu. Solusinya itu. Nah itu solusi yang bergantung terhadap waktu dan k-nya, k-space-nya. Nah sekarang solusi yang bergantung terhadap k-nya sendiri, itu kita bisa selesaikan secara umum, sehingga kita bisa dapatkan solusinya adalah integralnya. Solusinya. Jadi saya bisa katakan solusinya. Jadi solusi delta ini yang bergantungan terhadap k-nya itu sama dengan B M sama dengan 1 sama dengan N integral D pangkat Q M per 3 delta 1 kemudian GM kemudian jadi dikali dengan delta Dirac kemudian E yes I kemudian N 1 F ini kernelnya N 1 2 N. Ini maksudnya, ini kan P kan? Kalau P itu berarti dia apa? Dikali, berarti ini maksudnya apa? D pangkat D pangkat 1 ini. Maksudnya apa ini berarti? D pangkat I1 nanti D1 I1 kali. Ya. D pangkat 1 nanti D1 Q2 dan seterusnya. Tergantung ordernya berapa. Jadi kalau misalnya ordernya 3, berarti apa nih? D pangkat 3 Q1 Q2 Q3 ini. Oke. Berarti 3 kali integralnya. Kemudian apa? Maksudnya integral ini D pangkat 3 Q1, D pangkat 3 Q2, D pangkat 3. Kemudian ini adalah delta 1 I1 tambah delta 2 delta 1 Q2 tambah delta 1 Q3. Kemudian ini jadi apa? K kurang I1 Q2 Q3. Kemudian apa lagi? Ini adalah F1. Ini jadinya ini apa? Tadi sampai sini doang kurungnya. Kemudian di sini jadi Q1, Q2, Q. Nah, itu.
Kalau delta Dirac tahu kan maksudnya? Itu hanya ada nilainya di Q1, Q2 dan dari sini kita dapatkan berarti suku order pertama, yang pertama masukkan nilainya kan, D1, satu doang kan, 2Pi, D, K kurang Q1 kan, F1 kan, berarti F1 nilainya ada di Q1, berarti nanti delta 1 sama dengan theta 1, iya kan? Delta 1 sama dengan delta 1 kan? Kalau di solusinya. Nah, itu yang di atas, yang sebelah D pangkat 3 itu QM juga. Iya. Bedanya dia apa, Pak? Bukan apa? Oh, yang ini? Ya. Itu kan samaannya dengan integral terhadap ruang gitu. Oh, D pangkat 3X gitu. Jadi emang dia bukan apa? Bukan. Kalau ini kan momentumnya berkaitan dengan vektor kan. Ini juga sama kan. Ini seperti hanya integral D pangkat 3R terhadap ruang. Ya. Ya. Kalau kamu tulis itu nggak masalah. Pangkat 3R. Kan, tapi ini berarti D pangkat 3 kalau 2 dimensi. Yang kalau 2 berarti D pangkat 3 Q1 sama D pangkat 3 Q. Integralnya lipat berapa? Oh. 6. Kenapa? Oh, ini enggak, integral D pangkat 3 ini maksudnya adalah ini kan apa? 3 kali kan? Iya. Terhadap ruang kan, integral D pangkat 3 Q1 kan? Ada Q2 berarti integral Q1 sama 2, tapi D Q1, D Q2 kan berarti 6 kan? Itu biasanya kan nggak mungkin saya kan integral panjang, iya kan? Iya. Makanya dia sederhanakan solusinya seperti ini. Kalau Feynman lebih canggih lagi tuh. Feynman kan seperti yang saya sampaikan kemarin, dia tidak perlu menuliskan itu. Jadi apa? Jadi kalau saya mau mendapatkan integral yang lebih besar, ini kan K ini kan, berarti saya interaksikan yang orde ini ya kan, berarti di sini adalah 1, Q2, Q3, Q4 sampai Qn nih kan. Hasilnya kan ini kan delta kan, disamaannya dengan delta Q1, Q2, Q3, Q4 dan ini adalah vertex ini dinyatakan sebagai F dan N. Di integral seperti ini dinyatakan seperti halnya ini. Sama kayak itu. Sama maksudnya Feynman diagram. Kan Feynman kan integralnya yang gue kan kalau buat aja simbol seperti ini. Tapi kan tiap vertex itu menyatakan ada interaksi kan. Integral kan belajar di itu kan. Tiap kan Feynman diagramnya. Mirip sebenarnya ini, makanya ini namanya field theory. Ini namanya apa? Statistical field theory. Karena kita bermain dengan field di sini, kan kita anggap field. Jadi maksudnya yang advance. Nanti akan ketemu juga divergence. Gimana caranya kalau ketemu divergence di teori konsep field theory? Apa yang kita lakukan? Udah ya. Apa? Oke kan ada apa? Ada loop nanti kan, kemudian kamu ketemu hasilnya divergence kan? Integral itu sampai ke sekarang divergence. Hah? Gimana kalau sampai kan divergence? Belum nanti. Oh belum ya. Kalau kita mau divergence hasilnya, apa yang kita lakukan? Berarti kita renormalisasi kan? Kita buang yang. Gimana cara normalisasinya? Kita ambil suku yang menghilangkan infinity-nya.
Karena kan realnya kan tidak infinity kan solusinya. Ada nggak solusinya infinity? Densitas statistiknya kita dapatkan. Infinity nggak hasilnya di alam? Enggak kan? Berarti yang salah itu di teori kita kan? Di perhitungan kita. Itu yang tadi efeknya teori gangguan ini. Dia sebabkan nanti ada muncul infinity. Infinity ini. Tapi infinity itu murni problem matematik. Bukan di alam. Ada nggak infinity-nya di alam? Di statistik kamu dan infinity gitu. Kan di alam kan dapatkan mappingnya kan petanya. Ada nggak infinity antara statistik? Maksudnya kalau dapat mappingnya itu kan berarti kan kita melihat korelasi antara satu bagian galaksi dengan galaksi lain kan. Dia secara statistik. Infinity nggak hasilnya di alam? Enggak. Murni itu problem matematika. Murni problem. Nah, gimana caranya? Berarti harus dihilangkan kan? Cari yang hilangkan infinity-nya. Cukup waktunya. Yang saya akan jelaskan. Gimana caranya? Saya ambil suku yang menghilangkan infinity. Nah itu sama juga di quantum field theory juga. Makanya istilahnya kalau di quantum field theory renormalisasi namanya. Renormalize. Kita renormalisasi atau kita regularisasi. Renormalisasi. Kalau ketemu infinity ya. Infinity itu problemnya tentunya pure problem matematik gitu. Ya, itu mungkin bedanya di matematik ketemu infinity ya. Kalau fisika enggak real. Enggak ada kan di infinity dalam. Mungkin ada penjelasannya di secara matematik ya, dibahas di matematik lagi intinya. Seperti halnya black hole. Itu pure kan karena ketidaktahuan kita kan muncul infinity kan di radius ya muncul kan infinity kan. Berarti apa? Ada nggak infinity, benar-benar infinity nggak di sana? Ya itu kan karena tidak pahaman kita, makanya salah satunya Penrose dia transformasi lagi kan. Oke. Diagram Penrose kan ditransformasi kemudian dicari interpretasi lain kan, dengan itu didapatkan jawaban lain. Makanya terakhir itu saya dapat informasi dirubah istilahnya, bukan infinity lagi, saya lupa apa. Berapa belakang ini orang mengubah istilah infinity, tidak infinity lagi apa? Kemarin saya catat. Istilahnya ada beberapa paper itu mengubah istilah infinity dalam fisika. Oke, kita lanjutkan bagiannya. Nah, jadi sehingga kita dapatkan kemarin solusi orde kedua. Ya kan kalau yang ini kan kita dapatkan ini adalah apa? Source-nya seperti yang S kan ini saya tuliskan S. Ini source seperti source saja. Jadi kalau orang bukan diferensial, kalau misalkan diferensial secara umum misalnya diferensial di kuadrat misalnya F sama dengan misalnya adalah S, berarti ini menjadi source term. Berarti hanya source saja. Makanya saya tuliskan ini S, di beberapa buku juga source term. Kalau dia nol ya tentunya ini balik lagi ini menjadi apa? Suku-suku ini nol, interaksinya nol ini. Berarti balik lagi ke orde pertama. Dari kita dapatkan delta 1, nanti kita dapatkan delta 2 kan? Kita dapatkan delta 2 dapat delta 3, delta 4. Ini kan source masukkan di sini. Ini integral. Jadi ketika dia ubah dari diferensial menjadi bentuk integral, muncul apa nih? Kernels, coupling kernels, istilah kernels, muncul kernels.
atau kalau misalnya di fisika itu suku interaksi. Suku interaksi apa ini? Kecepatan dan densitas. Kalau yang beta ini antara apa? Kecepatan dan kecepatan. Muncul. Karena kita transformasi dia ke dalam. Nah, ini yang saya bilang tadi, transformasi Fourier tadi dapatkan dari integral tadi kita nyatakan solusinya adalah bentuk seperti ini. Ini kemarin sudah ya dapatkan ini, sehingga kita dapatkan kernelnya adalah apa ini? Jadi kita masukkan ya, kita masukkan. Jika kita dapatkan kernelnya adalah apa? F2 kan? Dan F2-nya itu adalah 5/7 tambah 2. Itu udah tahu ya? Saat ini ya. 7/2/7 kan? Yang solusi yang bagian kiri itu kita pecahkan, ya kan? Itu ternyata kita kan pecahkan dia suku bagian yang kiri, yang ini. Suku yang bagian kiri kan berarti kita lihat ya bagian kiri ini. Kalau dari sini kan minus apa? A kuadrat minus A kuadrat D A kuadrat terhadap A kuadrat kan? Nah, turunan A kuadrat ini nanti di sini adalah minus 7/2 kan? Nah, minus 7/2 kan saya udah pisahkan kan? Delta 2 K. Nah, suku bagian kanan sama juga kan? Saya dapatkan ini kan? Nanti kan? Berarti yang suku yang ini kan nanti A kuadratnya hilang kan? Sehingga nanti saya dapatkan delta 2-nya kan? Delta 2 adalah apa? Ini. Kemudian dikali ini kan? Dan ini sendiri apa tadi? Jadi nanti saya dapatkan delta 2 K itu sama dengan integral apa? D pangkat 3. Kemudian Q secara umum ya. Kemudian di sini adalah 2Q pangkat 3. Kemudian di sini jadi apa? Delta 1 I. Kemudian di sini delta 2 delta 1 K kurang I. Kemudian di sini jadi tambahkan tadi terakhir ya. 5/7 ya. 5/7 alfa tambah 2/7 beta kan? Ya kan ini kan? Nah ini kan yang kita dapat. Sementara tadi apa integral tadi? Tadi kan integral D pangkat 3 Q dan seterusnya. D pangkat 3 nih. Kemudian di sini delta 1 F kan? Fn kan? Dan seterusnya kan? Berarti di sininya adalah apa nih? Di sini adalah F2 kan? Ini yang tadi. Nah ini. Nih. Di solusi ini adalah apa? Integral D pangkat 3 Q. Kemudian apa? D1. Kemudian Q2 di sini kan atau Q1 Q2. Kemudian apa? 2 pangkat 3 D K kurang Q1 Q2 dan seterusnya F2 kan? Q1 dan Q. Berarti ini adalah F2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kan? F2.
Oke, sekarang F2 dapat kan? Dapat F2. Berikutnya apa cari F2? Setelah F2 dapat. G2 dapat, kita G2 juga. Gimana cara cari G2? Masukkan tadi theta. Nah, kalau yang theta sama ya, mirip ya. Sama. Kemudian yang bagian theta, yang suku bagian kiri, left hand side-nya, itu adalah minus 7/2. Seterusnya kan ini. Kemudian setelah itu saya masukkan yang suku bagian kanan dan seterusnya. Saya dapatkan ini nilainya, sehingga saya dapatkan nilainya adalah, saya samakan ini, sehingga saya dapatkan ini kan, theta 2 adalah, kalau misalnya ini saya dapat F2, tapi yang theta 2 saya dapatkan, ini. Integral dari pangkat 3 Q 2 pangkat 3, kemudian delta 1 Q, kemudian delta 1 K minus Q, kemudian dikali dengan 3/7 alfa plus 4/7 mirip seperti yang tadi. Jadi ini apa ini? Ini adalah, saya misalkan, karena tadi F udah, G. Cuma itu aja sebenarnya. Ini jadi apa? G. Masukkan seperti integral. Ikuti ini. Nah, sekarang G-nya dapat F2. Gimana cara F3? Sama masukkan kan? Masukkan tadi F2, G2. Berarti yang apa? Jadi persamaan yang ini lagi nanti kita ubah. Yang ini persamaan. Nah, balik lagi ke persamaan ini. Kalau dia order 3, berarti apa ini persamaannya? Berarti H. Ini atau yang persamaan yang dasarnya ya. Berarti delta. Jadi di bagian appendix saya tuliskan di tesis saya. Nah ini, berarti apa? Kita ganti ini. Yang ini, berarti ganti jadi delta 3. Delta, ya ini dulu ya, delta 3 kan? Berarti di sini SA untuk yang 3 kan? Berarti yang 3 itu berarti 2 kan? Dua interaksi kan? Berarti 1 dengan 2 sama 2 dengan 1 kan? Jadi kan delta di sini kan? Kalau kamu lihat di sini source-nya ini kan ada 2 nih kan? Berarti apa nih? Theta 1 delta 1 atau theta 2 delta 1 kan? Ini di sini. Jadi yang panjang ini, jadi kan yang source-nya ini panjang, source yang alpha 3 itu ada 2. Jadi integralnya ini adalah integralnya. Itu ada 2 di sini. Berarti apa? Di sini ada 2. Atau saya buat aja nih. Ada 2. Berarti apa? Theta 1 delta 2. Ada lagi nggak? Theta 2 delta 1 kan? Kan 3 kan? 3 ini kan berarti 1 dengan 2 kan? 2 dengan 1 kan? Ada lagi nggak? Nggak ada kan? Ada lagi nggak yang mungkin kan? Karena kan cuma 2 suku. Kecuali ada theta, delta gitu kan, baru ada kemungkinan yang 0. Kemudian yang S betanya, interaksinya apa nih? Ini apa? Delta 1 delta 2 atau delta 2 delta, tapi sama ini kan? Kan dua yang sama nih kan?
Kalau ini kan berbeda kan? Karena kernel di 2 sama kernel di 1 beda kan? Kalau ini kernel di 1 sama 2 sama kernel di 2 dengan di 1 sama. Jadi kamu bisa 2 kalikan. Kalau ini berarti yang bawah itu bisa apa? Asosiatif aja. Iya. Bukan asosiatif. Komutatif. Oh, komutatif ya. Sedangkan yang itu kan memang isi dari delta 1 sama isi dari delta 2 itu beda. Beda. Delta 2 sama delta 2 kan beda sih. Kalau delta 2 itu kan kernelnya F2. Kalau dia delta 2 kernelnya G2. Kalau ini kan kernelnya 1 sama 2 sama aja kan? Ini suku terendahnya emang 1 ya? Iya, suku terendah. Ya, dia nggak delta 0 sama delta 1. Sebenarnya tergantung definisi kamu, boleh aja 0 juga. Delta 0 juga boleh, tergantung definisi. Kalau mau kamu ambil 0 juga boleh. Seperti halnya tadi juga, kalau misalnya kamu ekspansi fx itu kan kamu boleh ambil suku terendahnya A1 kan untuk memudahkan karena biasanya yang ke 0 itu tadi kan masukkan 0 faktorial kan sama nanti dia dengan indeksnya kan sebenarnya boleh aja 1 tapi kan nanti muncul 0 faktorial kan jadi kan agak ini kan agak simetris lah ya. Kan ada 1 ada di bawahnya ada 0 faktorial kan ya. Paham maksudnya kan sehingga saya mulainya dari 0 aja karena muncul nanti 0 faktorial sama aja dengan ini juga boleh aja kamu buat G0 nanti kalau mulai dari G0 kan dan seterusnya boleh tapi kan supaya ini kan bagusnya kan mulai dari 0 kan 1 kan iya. Sebenarnya nanti F2 nya adalah suku interaksi 2 kali kan kalau tadi kamu mulai dari 0 berarti sukunya interaksi 2 kali itu jadi F1 kan itu alasan kenapa kita mulai dari 1 bukan dari 0 kamu bisa mulai dari 0 tapi tadi nanti 0-nya tambah 1 kan indeksnya bisa juga nah, jadi apa ya ini ya interaksi ini saya nggak perlu tuliskan interaksi integralnya jadi interaksi yang terjadi adalah ini untuk mendapatkan yang 3 ini detailnya saya jabarkan terus saya tunjukkan detailnya di appendix. Nah ini, jadi kalau yang ketiga, ini kan masukkan 3, ada 2 kan ini, saya tuliskan itu. Source alfanya, theta 1. Oh beta itu adalah theta 1 dengan theta 1 ya. Saya typo. Beta itu theta 1 dengan delta. Beta itu theta dengan theta ya? Theta. Ya, berarti saya tadi salah. Oh iya ya, theta dengan theta ya. Ya. Ini theta, maaf ini. Tapi sama aja ya. Ini theta, ini theta. Ini adalah theta. Tapi kalau ini kan suku interaksi theta dengan delta. Beta, theta. Ya. Mereka theta 1, delta 2 kan? Delta 2, theta 1 kan? Kalau ini adalah theta 1, theta 2, theta 2, theta 1. Saya turunkan di bawahnya. Kita turunkan.
Nah, ini masukkan nilainya di suku yang kanan ya, ini yang kanan ini. Masukkan nilainya semuanya. Kita dapatkan delta 2-nya sendiri adalah ini kan. Masukkan ke dalam kan. Masukkan. Ini sebenarnya rumit tapi ya sebenarnya cuma biar penelitian aja. Ini kan nanti kan muncul delta 2 kan. F2 kan muncul F2 karena kan dari delta 2-nya kan. Dari delta 2-nya itu kan ada suku F2-nya kan. Ini maksudnya. Dari nanti kan di sini ada delta 2 ini kan. Ini sukunya ada F2 kan. Di sini ada G2 kan. Kalau di sini ada G2, di sini juga G2. Ini muncul nanti. Muncul ini. Tadi kan delta 2 udah dapat nggak sebenarnya? Dari Iya, dapatkan jadi nanti delta 1 kan. Kalau ini jadi F1 dengan delta 1 ada kan? Berarti suku yang ketiga ini, source alpha yang tiga ini nanti berisi apa? Delta 1, delta. Kemudian yang di sininya adalah ini suku yang bagian kiri ya. Ya kan? Nanti kan kalau misalnya ini kan source-nya. Nah, kan nanti kan separasi variabel lagi kan nanti delta 3-nya. Berarti kan nanti integral ini kan delta 1. Kemudian di sini apa di sini? F3 kan? F3-nya dari kombinasi F2 dengan F1 kan? Kalau di sini F2 dengan G1. G1-nya 1 kan? Jadi nanti kombinasi F2 dengan G2 kan? G2 kan di sini kan? Berarti nanti suku delta itu adalah kombinasi F2 dengan G2. F3, sorry. Suku F3 itu adalah kombinasi F2 dengan G. Jadi suku kernelsnya F3 ini nanti berisi G2 dengan F dan seterusnya, iterasi. G3 sama nggak? Kombinasi F2 dengan G3? F2 dengan G2 sama. Hitungan ini aja ini sebenarnya. Hitungan apa? Aljabar biasa. Nanti dapatkan di sini delta 2-nya adalah ini kan. Delta 2-nya ada itu. Kemudian nanti kita dapatkan dan seterusnya ya. Nanti saya dapatkan di theta 2. Oh, saya turunin lagi theta 2. Masukkan ini, dan seterusnya. Ini, saya dapatkan ini. Bentuk ini. Saya akan dapatkan F3-nya kan, F3 ada di sini. Itu kombinasi dari F2 dengan G2. Masukkan kan. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya. F2 dapat, F3 dapat. G3 ada nggak saya turunkan ini? Ya sama aja lah ya. Kalau dapat F3, G3 dapat juga. Ya. Nah itu, jadi nanti kita dapatkan F2, F3. Kalau di yang bagian awal di yang tadi. Saya banyak ke penjelasan fisikanya mungkin ya, karena teknisnya yang tadi kalau nggak nanti selesai kuliahnya. Nah ini ya, akhirnya saya dapatkan, oh ini bukan ini yang diferensial. Oke, nah ini. Kok ini? Nah ini, akhirnya saya dapatkan ini, nilai ini.
F3 dan G3 ini, F3. F3 itu kombinasi G2. Nah, kalau saya saya perumum, bisa nggak saya perumum? Bisa. Fn itu ternyata kombinasi dari F yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya masih membuat F4, berarti apa? Masukkan nilainya ke rumus ini. Kalau dia G4, masukkan nilainya ke sini. Masukkan kombinasi nanti F3 dan seterusnya. F2 dan seterusnya. Jadi ini iteratif sifatnya. Jadi kalau kamu mendapatkan satu, kamu dapatkan yang lain. Sama aja dengan yang menyelesaikan persamaan diferensial pakai metode evaluasi. Nah, itu kita namakan dengan Eulerian perturbation theory. Kalau mungkin belajar di fluida, kalau Lagrangian berarti kita cari spesifik partikel tertentu dia bergerak ya, dari lintasan satu ke lintasan lain. Kalau dia berkaitan dengan Eulerian, kita ambil fix di ruangan tertentu dia, daerah tertentu, kemudian kita. Ini kita masuk ke yang berikutnya, ke Lagrangian perturbation theory. Sama nggak hasilnya? Kalau di sini, kalau di Lagrangian perturbation theory, kalau dia di Eulerian, gerak fluidanya itu dikarakterisasi oleh kuantitas fluida seperti densitas dan kecepatan. Nah, kalau yang di Lagrangian, pendekatannya itu digambarkan dengan trajektori partikel, elemen partikelnya. Jadi kalau misalnya kalian belajar di kinematika, Lagrangian, berarti kita lihat kan di partikel di posisi x0, kemudian kita lihat trajektorinya kan di x. Kita lihat gimana lintasan. Nah, jadi kalau misalnya posisinya x, misalkan Niki, kemudian tetap tahu ya awalnya, kemudian setelah itu dia bergerak kan. Kemudian jadi lintasan partikelnya kita bisa nyatakan sebagai persamaan. Kemudian ini sebagai medan perpindahan. Kalau ini posisi awalnya. Posisi awal ini medan perpindahan. Nah itu kita gambarkan. Jadi kita gambarkan posisi awalnya adalah Q, kemudian medan perpindahannya menyebabkan di perpindahannya adalah C. Pindah, jadi akibat medan perpindahan ini dia berpindah posisi, dia bergerak. Posisi awalnya adalah gini kan, jadi medan perpindahannya di nol ya. Sama biasa aja seperti apa? X0 ditambah apa? PT kan? Iya kan? Ya, posisi awalnya X0 kan? Kemudian berpindah, akibat medan perpindahannya adalah F0 PT kan? Kalau dia geraknya kecepatannya konstan kan? Seperti yang sama aja dengan apa? X0 posisinya ini menjadi di X1, berarti X1 ini adalah tambah, kalau misalnya kecepatannya konstan adalah V, dan ini adalah medan perpindahannya, displacement field. Nah, kita sekarang berhubungan dengan field, medan. Jadi displacement field-nya itu ada nyatakan. Nah, berapa? Seperti apa persamaan ininya? Persamaan geraknya. Berarti kalau misalnya dari persamaan sebelumnya, kalau kita diberikan potensial, maka kita bisa hitung gayanya kan. Sebagai gaya itu adalah gradien dari
potensial, kan? Gaya potensial, sehingga kita bisa dapatkan berapa besar gaya yang besarnya. Kita bisa tuliskan gaya itu adalah dB itu adalah minus MA gradien potensial. Sehingga apa? Sehingga ini adalah minus P-nya sendiri adalah D tau, kemudian M kali A kali U kan kecepatan, minus M A gradien. Berarti M kemudian D tau, kemudian kali A dx d tau minus M A gradien P. A-nya kan bergantung tau juga kan, berarti M dA d tau dx d tau tambah A di kuadrat X d tau kuadrat sama dengan minus A gradien P. Nah ini sendiri apa nih? Ya d tau dikali A ya? Enggak ya? Oh iya benar. Di d tau itu adalah A kan? N atau ini HA ya sebenarnya, HA. Kemudian dx d tau, kemudian ditambah A di kuadrat X d tau kuadrat sama dengan minus M di M kuadrat ya. Jika kita bisa dapatkan apa? D kuadrat X d tau kuadrat, A-nya coret ya. A-nya coret, ini ada A-nya tadi. Nah, jadi kita dapatkan D kuadrat X d tau kuadrat percepatannya, kemudian ditambah H dx d tau, kemudian minus gradien dari. Jadi percepatannya itu disebabkan oleh source-nya adalah gradien potensial. Kemudian ini seperti halnya Hubble drag kecepatannya. Seperti hal Hubble drag ini. Di kosmologi kemarin kita belajar ini, kosmologi Hubble drag. Ini sebenarnya juga bersama. Kosmologi. Inflasi ya. Yang dia sebagai faktor yang Paham? Nah, sekarang kita masuk ke konservasi atau kekalan. Biasanya kalau di buku lama ya, kelestarian. Buku lama, tapi ada konservasi. Jadi kalau kamu baca buku kelestarian alam gitu. Ya kan, atau konservasi alam. Iya.
Kalau mereka di sini konversi dia ini ya, kekal ya. Konserv ya. Konservasi energi gitu kan. Lestari kalau di istilah di Indonesia namanya lestari. Iya, namanya kalau dia namanya lestari di konserv. Iya, ada bawahnya. Saya nggak tahu, tapi kalau di buku-buku lama, kamu baca buku-buku fisika yang lama, jadi itu masuknya konservasi, lestari itu. Lestari. Kan misalnya kayak hukum kekalahan energi itu kan bahasa Inggrisnya kuat. Iya, apa ya? Sekarang ditranslate jadi kekal. Kekal sekarang. Coba di KBBI, tapi kan buku-buku lama maksudnya lestari ya, lestari. Saya merasa aneh di buku-buku lama itu. Kayak misalnya simetri di buku-buku lama itu, istilahnya itu setampuk. Kayak simetri itu kan bahasa serapan. Iya, simetri. Iya, simetri itu bahasa serapan. Saya nggak tahu, saya juga. Ya ada, kalau saya baca buku-buku lama itu bahasa yang translate ya, atau enggak translate yang buku textbook Indo gitu. Banyak istilah yang nggak umum dipakai sekarang. Iya, nggak umum lagi. Kayak gauge gitu, gauge. Ya, gauge itu. Gauge itu di tera. Di Indonesia kan. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau misalnya dia konserv ya, maka kalau dia bergerak dari posisi awal ke posisi akhir, berarti apa? Volumenya sama kan? Iya. Konserv kan volumenya sama. Tapi kalau volumenya sama, densitasnya bisa berubah nggak? Bisa aja. Densitasnya berubah. Masanya sama. Masanya kan sama kan? Dia berubah kan? Volume sama densitasnya bisa berubah. Masanya sama. Volumenya bisa berubah. Jadi kalau di sini kan densitas akhirnya adalah rho ini, densitas awalnya adalah rho yang ini. Jika kita bisa tuliskan seperti ini kan? 1 tambah delta rho yang I, rho yang final ini, kemudian saya nyatakan densitas akhir ini adalah 1 ditambah delta M rho yang I, berarti gangguan dari yang awalnya. Sehingga saya dapatkan sekarang Jacobiannya. Saya dapatkan Jacobiannya adalah ini. Jadi tiga X ini adalah Jacobian. Sehingga persamaannya tadi, yang persamaan diferensial tadi, saya bisa nyatakan dalam Jacobian yang dua-dua nanti. Sekarang berubah semuanya kan? Sekarang X-nya saya ganti jadi C-nya tadi, dan seterusnya saya ganti. Nah sekarang problemnya menjadi apa? Saya mencarikan persamaan diferensial ini mirip nggak seperti yang tadi, yang di densitas tadi. Nah sekarang itu saya berkaitan dengan density field-nya. Medan displacement field-nya. Aplikasi. Gimana caranya menyelesaikan problem ini? Berarti apa? C-nya saya masukkan 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Kemudian J-nya juga saya masukkan 1, 2, dan seterusnya. Nah, sekarang kita selesaikan ini satu persatu mirip seperti tadi. Kita berikan J1, C1, C2, dan seterusnya mirip. Saya hanya menunjukkan problemnya kita pakai dengan Lagrangian, hasilnya juga sama. Itu aja. Nah, pure ini nggak perlu saya jelaskan detail ya.
agak panjang. Nah ini panjang ini. Nah, nanti saya akan dapatkan hubungannya di stress and field. Itu ternyata saya bisa nyatakan sebagai kombinasi dari apa? Densitas. Artinya apa? Jadi kalau misalnya ada perpindahan partikel di situ, di space and field, berarti di situ ada densitas. Ya kan menurut saya ada masuk-masuk gitu kan, misalkan masuk ke suatu titik ya. Ada perpindahan tuh, ada gerak ke situ, arah situ. Maka di situ kan berarti mengumpul kan partikel-partikelnya kan, densitasnya kan. Densitasnya kan bertambah kan, interaksinya kan ada di situ. Jadi kalau fieldnya besar di situ, berarti kan di sini ada interaksi kan, ada fluktuasi densitas kan di situ. Kan dia bisa keluar dari satu region atau masuk kan. Kalau dia masuk ke satu region, berarti dia makin densitasnya makin besar kan. Kalau misalnya saling keluar dari satu region itu densitasnya makin rendah kan. Jadi sebenarnya kalau di fluida itu sebenarnya flow aja. Ada yang masuk ke satu titik, keluar dari titik, ada yang masuk sumber, keluar dari sumber. Jadi kita nyatakan seperti itu. Jadi itu intinya di bagian ini. Jadi nanti saya dapatkan bentuk kernel yang lain di sini. Nah ini, kernelnya mirip nggak? Mirip. Kernel ini. Nanti saya bisa cari hubungan kernelnya antara metode Lagrangian dengan perturbation theory. Nah ini, bahwa kernel yang pertama itu sama. Kernel yang kedua berarti kombinasi dari kernel 2 dan L1. Kemudian kernel yang ketiga ada kombinasi dari L3, L1 dan L2 dan seterusnya. Supaya saya tuliskan itu straightforward to check that is given the result. Saya dengan mudah kita dapatkan bagian itu. Itu hanya menunjukkan bahwa apa? Kita pakai metode Lagrangian dan metode Eulerian hasilnya sama. Jadi Eulerian Lagrangian sama. Sekarang baru kita masuk ke yang berikutnya. Kalau mau saya tadi kan dapatkan densitas kan, densitas di satu titik, kemudian densitas di titik lain kan, ini kan berbeda kan. Jadi X sama dengan X per R kan. Kalau di dalam statistik, kalau dia di real space itu berkaitan dengan apa? Dua korelasi dua titik kan, ada bisa korelasi 3 titik, 2 titik bisa banyak lah, 4 titik, 5 titik, sebenarnya kan apa? Ininya lebih rumit lagi maksudnya. Tapi secara teknis, secara matematik ya bisa kita hitung secara statistik kan. Jadi kalau korelasi ini kita bisa lihat seperti yang saya tunjukkan, apa namanya, sisa-sisa dari baryon acoustic oscillation itu kita bisa lihat dari bagaimana distribusi pada daerah sekitar 150 megaparsec. Nah, ini. Jadi kan di sekitar sini ada bumps, ya kan? Jadi kalau kita ingat, ini namanya kalau misalnya dalam apa namanya? Dalam kosmologi, danger of the istilah yang dipakai. Jadi menunjukkan bahwa ada sisa-sisa dari ketika baryon dulu itu masih terkungkung oleh foton. Scattering ya. Scattering. Dulu kan masih scattering dia, kemudian suhu turun, kemudian dia terlepas dari komponen foton. Foton dari interaksi dengan baryon sehingga dia terlepas sehingga kita bisa tangkap sekarang. Nah, kalau kita lihat itu sekitar ya baumnya ini di sekitar di daerah 350 megaparsec. Sisa di sini dari sini.
Itu kita bisa hitung kalau misalnya di sini berarti kita ambil korelasi antara misalnya ada dua field di yang satu dengan field yang lain, atau misalnya atau densitas ya, kalau ini densitas saya ambil densitas di satu titik, densitas titik lain saya hitung secara spesifik, saya ambil rata-ratanya, kemudian belajar kan SML average kan, mekanika statistik kamu pilih itu kan itu udah lupa gitu. Ada nggak mau itu secara statistik misalnya satu field. Nah, sekarang kan kita bekerja di ruang kuliah kan, mungkin kemarin udah sempat saya bahas kan, kalau kita transform di ruang kuliah berarti apa hubungannya? Tepat ini kan, kalau saya satu fungsi saya transformkan hubungan ini, kalau misalnya ada satu fungsi mau saya transformkan dari real ke QY seperti ini kan model. Transform gitu. Transform ya kan, karena ada belajar dari QY kan, kayak saya mau buat dari real ke QY kan bisa kan? Ya, kan? Nah, ini coba bikin lupa. Kalau di QY kan, berarti kan semester ini kalau kalian mau masuk kuliah ini mungkin di hari Senin kalau QY transform itu langsung di masih dalam bahasan yang itu sekarang sebelum masuk persamaan diferensial pertemuan terakhir. Jadi kalau misalnya ada satu fungsi fx itu kan saya bisa nyatakan dia dalam apa kombinasi bagian yang cos sama bagian yang sinus kan integral. Bisa kan? Seperti ini kan? N-nya mulai dari berapa nih N-nya? Kalau AN mulai dari 0, bisa kan? N-nya mulai dari 0 sampai dengan 3. Kalau di sini N-nya mulai dari mulai 0 juga nggak? Ya, berarti mulai dari berapa? Dari 1 kan? Nggak perlu kan ambil nolnya kan? Kenapa? B0 sinus 0, ya 0 sih ya kan? Atau ini kan sama dengan apa? Sigma N sama dengan 0 sampai dengan infinity. Kemudian masih ada ya, atau C yang lah ya, minus infinity sampai infinity. N Cn kemudian apa? E pangkat I N X, sama aja kan? Ini sama ini kan sama. Ini kan dalam bentuk cos, ini dalam bentuk sinus. Sama. Nah sekarang nanti baru saya cari cos C-nya ini kan. Gimana caranya supaya saya dapat C-nya? Biar dapat saya dapatkan C. C-nya supaya saya dapat. Kira-kira
Berarti saya harus integralkan ini kan supaya hilang ini. Saya harus kali dengan e pangkat minus nx kan, ya kan? Harus sekali atau dengan kx, ini harus saya integralkan. Integral fx e pangkat ikx dx sama dengan sigma integral sigma n dari minus infinity sampai dengan infinity cn e pangkat inx e pangkat ikx. Tapi negatif ya, supaya ada yang hilang negatif. Nah itu ini yang nanti integral. Jadi harus namanya kenapa saya dapatkan cn kan? Ini yang itu ini. Sehingga ini kan. Kalau ini tapi ini cara satu bisa. Belajar kan? Lupa udah. Ya dulu pas SMA. Tapi kan ada kan? Ada transformasi Fourier. Jadi fungsi apapun kita bisa nyatakan dalam bentuk eksponensial atau positif. Ya, bentuknya tergantung nilai K dengan X ini ya. Ini K dengan X. Jadi ini, jadi akhirnya nanti, jadi sebenarnya review aja nanti kalau kamu penasaran ya coba lihat lagi, tinggal coba lagi, tinggal. Nanti masuk di kelas saya aja nanti di hari Senin. Ya, kita review lagi. Nah sekarang kita lihat ya, kalau sehingga integral ini nanti yang terhadap apa real space itu berubah menjadi integral terhadap Fourier kan? Masukkan semuanya, masukkan nilainya tadi, masukkan semua nilainya. Kamu lihat di detailnya itu masukkan semua nilainya, sehingga saya bisa dapatkan bagian ini. Ini saya nyatakan sebagai power spectrum. Jadi saya transformasikan dari real space ke Fourier space. Power spectrum. Akan masukkan semua nilainya, ensemble price. Berarti saya definisikan ini jadi sebagai power spectrum. Yang nilainya itu ada kalau delta Dirac, berarti nilainya ada di K sama dengan minus K aksen. K sama dengan K. Nilainya ada di K sama dengan. Ini kan samaannya dengan apa? Delta Dirac, tahu kan? Jadi kalau delta Dirac itu ada hanya ada nilainya misalkan di titik X sama dengan 0 di sini ya, sama dengan X0. Di sini aja kan? Oke. Ini berarti apa? Delta X minus X. Di kuantum belajar ini. Di SMP saya belajar dari tadi ya. Di kuantum ada. Jadi ada nilainya ini hanya di apa? Dan nilainya 1 kan, ketika X sama dengan X0 itu nilainya adalah, kalau misalnya kita bisa cari dari minus infinity sampai dengan infinity, nilainya adalah 1. Ya ada, maksudnya kalau dalam apa namanya, dalam gelombang nilai itu ada di titik itu aja, di yang lain dia tahu. Jadi ada, maksudnya itu kalau kita cari integral semuanya, ya ada nih. Jadi kalau misalnya di delta Dirac, karena delta Dirac misalnya, integral misalnya cosinus kemudian X minus X0 cosinus X cosinus X delta X minus X0
dx. Ya, nilainya hanya di x sama dengan x0 kan? Berarti nanti ini adalah kosinus. Kalau misalnya ini adalah x, saya misalkan x minus p. Berarti berapa nilainya ini kalau misalnya saya ambil ini dari 0 sampai dengan pi per 2. Berapa nilainya? Berapa nilainya dari 0 sampai pi per 2 integralnya? Integral dx. Berapa? Berapa? Ya 0 kan? Kenapa 0? Ada nggak di antara rentang 0 pi per 2 dia? Nggak ada kan, dia hanya ada di pi kan? Iya kan? Ini kan hanya ada di pi kan? Jadi kalau misalnya kamu cari di sini, ya kan dari 0 kan? Kemudian di sini apa? Pi per 2 kan? Kemudian di sini dia hanya ada di sini kan? Kemudian kalau kamu integralkan dari sini ke sini. Oh iya, ada. Itu udah tadi. Meskipun di matematik itu mereka nggak, itu hanya di fisika itu tadi. Di matematik itu sebenarnya ini salah satu sumbangsi fisika lah ya. Saya ada, tapi meskipun orang matematik nggak terlalu suka nilai tadi. Karena kan ada suatu nilai yang sangat besar di satu infinity, kalau kita integralkan dia nilai satu. Munculnya dari mana? Nah, ini muncul dari di kuantum, di kuantum. Berarti memang fenomena fisika ya kan? Maksudnya tidak terdefinisi secara matematis. Bukan terdefinisi. Fisika kan berarti kita integralkan semua ada. Secara fisika, secara matematik seperti apa tuh? Kita integralkan, kemudian dia ada hasilnya. Tapi infinity ya diintegralkan. Dan hasilnya satu. Ada nggak itu? Maksudnya, harusnya misalnya ada suatu objek, celahnya kecil, kemudian dia infinity dia panjangnya. Hasilnya kalau dikalikan harusnya infinity kan? Iya. Ya kan? Ya misalnya X sama dengan infinity kan dikali apapun infinity. Iya. Tapi ini malah bernilai. Gitu. Ada satu nilainya. Maksudnya di situ berarti ada nilai. Ya di buku itulah ini kuantum. Meskipun ya interpretasinya mungkin beda-beda ya. Kan seperti halnya ada di fisika juga, di kuantum berlaku itu ada free will kan, free will kan, free will interpretation yang masuk free will. Kita juga free will kan. Kalau yang Alan Aspect bilang kalau misalnya free will nggak diterima, istilahnya kalau di kuantum itu free will nggak diterima, berarti dia nggak mungkin bisa melakukan eksperimen kan, karena dia nggak memiliki kebebasan untuk misalnya menyetel alat eksperimennya kan, iya kan? Jadi ada sesuatu yang tapi filosofis sekali itu saya nggak tahu. Itu udah ini ya. Maksudnya kan ada free will istilahnya. Jadi kalau saya nggak diberikan kebebasan untuk misalnya mengajar di sini kan, sudah jelas kan, jadi kan bisa. Kalau misalkan kamu melakukan eksperimen, kalau nggak ada free will, berarti kamu eksperimen nggak bebas dong. Saya mau ngatur, mau saya nggak eksperimen, saya nggak punya kebebasan untuk misalnya saya melakukan eksperimen misi fotonik untuk mengatur misalnya frekuensi, mengatur intensitas optiknya misalnya. Saya
Ada video. Kan jawaban di itu ya, maksudnya free will kan beda lagi nanti ya, depan istilah di teologisnya kan beda lagi. Nah itu ya kira-kira bagian ini. Jadi order ketiga nanti goalsnya itu kita dapatkan power spectrum ini. Nah, itu namanya power spectrum, jadi interaksi atau misalnya statistik seperti itu. Jadi yang kita ambil itu adalah suku-suku interaksi ini, ensemble average, deltanya itu. Lalu kan delta 1, delta 1, delta 2, delta 2, delta 1, delta 3, delta 2, delta 3, dan seterusnya. Ensemble average. Sama aja dengan mengrata-ratakan aja sebenarnya, dicari rata-rata. Dengan rata-rata gimana kamu cari rata-rata? Di jumlah dua. Ya, dibagi. Oke, itu di kuliahnya. Kita ada 2 kali pertemuan lagi ya.